Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu bin kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Wa ibadallah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam channel Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal ibadah. Kalau kita berbicara tentang pemahaman terhadap ilmu amal ibadah, tentunya kita tidak terlepas dari pengetahuan kodrat-kodrat yang dimaksud dengan wujud-wujud dan kodrat-kodrat Allah pada diri. Tapi pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, terutama kepada kita yang sedang melakukan riyadah dan mujahadah dalam rangka bertolabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentang hal yang disebut perbedaan antara hak dengan batin. Ini kalau kita tidak memahami perbedaan kodrat hak dan kodrat batin, ini dalam mentajalikan kodrat ini dikhawatirkan akan salah menjalankan. Sejauh mana kodrat yang dikatakan hak dan apa-apa golongan kodrat yang hak disebut hak, dan apa-apa golongan kodrat yang disebut batin, dan apa saja tingkatan-tingkatan batin itu. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, penempatan kodrat-kodrat ini yang bersifat hak, hak itu adalah kodrat halus bagi Allah, tidak bersifat nur, tidak bersifat batin, tidak juga bersifat sir. Nah, ini pemahamannya beda. Kalau yang dikatakan kodrat hak itu tidak bersifat zat, tidak bersifat nur, tidak bersifat sir, tapi kodrat hak ini adalah sesuatu yang halus, yang bisa ditatap oleh mata batin, yang susah diungkapkan kalau ditanya. Tapi dalam kesempatan ini saya akan memperumpamakan diri hak itu ke sebuah benda. Diri yang hak itu saya akan mengumpamakan ke sebuah benda, yaitu sebuah kaca cermin. Kaca cermin itu antara yang berkaca, yang duduk di dalam kaca dengan yang di luar kaca,
itu mendapatkan suatu perantara, sebuah kaca yang halus, sehingganya tembus melihat kodrat yang di luar menuju kodrat yang di dalam. Kira-kira bisa dibayangkan seperti apa halusnya. Kodrat yang di luar kaca cermin bisa melihat kodrat yang di dalam kaca cermin. Nah, berapa halus perantara yang membuat itu terlihat. Nah, ini yang dinamakan diri hak. Ini yang dinamakan hak. Kalau disebut dengan diri halus, tetapi tidak disebut dengan diri sir. Kalau diri sir itu bisa juga sir ini dikatakan adalah maujud yang nyata. Kodratnya sir. Nah, memang kalau sir ada usir juga, ada rahasia di dalam rahasia. Tetapi kalau untuk diri hak, ini himpunan daripada batin, 7 batin dihimpun menjadi satu. Kira-kira seperti apa halusnya? Contohnya sebuah pendengaran. Kalau sebuah pendengaran itu, bisa enggak kita menilai atau melihat bentuk wujud pendengaran itu? Atau wujud penglihatan, atau wujud suara, atau wujud kata. Halus kan? Nah, seperti itulah halusnya hak. Jadi untuk mendapatkan perbedaan tadi, berbeda dengan wujud batin. Kalau wujud batin, semua yang wujud dan maujud itu bisa bersifat batin. Contohnya apa? Ada batinu, ada batiniyah. Nah, batiniyah ini apa? Seperti zat. Zat itu juga berasal dari batin. Ya. Nur, nur itu juga batiniyah yang berasal dari batin. Kita percontohkan 3 lapis kodrat yang bersifat batin. Ya. Yang bersifat batin. Apa itu contohnya? Kodrat batin itu sendiri ada napas, tanapas, ampas, nupus, atau yang kita lihat seperti di wujud kepala kita ini. Nah, napas itu nama batin, bukan nyawa. Nupus adalah bernapas dengan hidung. Nah, begitu juga ampas, tanapas, melihat. Tapi yang kedua adalah zat. Zat itu tidak akan ada kalau tidak ada batin. Zat itu tidak akan ada kalau tidak ada batin. Makanya 4 daripada batin menjadikan 4 kodrat daripada zat. Ada zat di, wadi, mani, manikam. Nah, coba kalau tidak ada batin yang 4, dari mana datang adanya zat yang 4? Nah, yang ketiga ada 4 kodrat hayat hidup, yaitu nur. Ada nur, ada nurullah, ada nur Muhammad, ada nur haknya Allah. Nah, coba kalau tidak ada zat, mana ada nur? Itu namanya batin, atau dikatakan batiniyah atau batin hayat. Tapi mana haknya? Batin, diri yang haknya atau dikatakan tidak memiliki maujud. Nah, itu namanya diri yang hak. Dia tidak punya maujudnya, gitu ya. Nah, beda dengan batin. Batin juga tidak terlihat, tetapi bisa dilihat dari maujudnya. Nah, itu bisa kita lihat dari maujudnya. Contoh nur, nurullah, nur Muhammad, nur hak Allah. Kita bisa lihat dari maujudnya kulit, daging, urat, tulang. Nah, tapi kalau diri hak atau kodrat yang hak, bagaimana ada maujudnya? Yang contohnya sami', ya. Sami'un, sama, sami'un. Nah, macam mana ada sementara kan hanya on itu batin atau halus,
atau tidak terkira dan dia tidak mewujud. Apa wujud bentuknya? Tidak ada. Nah, ini perbedaan hak. Jadi begitu juga Allah menamakan dirinya hak. Hakum minallah. Nah itu. Hak aku, kata Allah. Tapi keakuan yang disebut oleh Allah dengan hak tadi, ini adalah keakuan pada diri halusnya. Gitu. Makanya dikatakan al-haqqullah wal haqqa la batila. Kalau yang hak itu tidak akan pernah tersentuh oleh kebatilan. Jangankan berupa sesuatu yang membahayakan, niat enggak benar saja itu bisa tidak mencapai diri al-haq. Kita harus meluputkan segala bentuk kodrat-kodrat kalau menuju al-haq. Nah, itu makanya dikatakan hak. Jadi perbedaan antara kodrat batin dengan kodrat hak ini adalah kodrat hak adalah kodrat yang halus tetapi tidak memiliki maujud. Tapi kalau batin dia kodrat yang tidak terlihat tapi dia memiliki maujud. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu yang berhubungan dengan yang hak, berarti kita tidak boleh mendapatkan atau berpedoman kepada maujudnya. Inilah perbedaan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, milikilah pemahaman, apalagi ada kata min. Nah, hak, batin, wujud, sir. Nah, itu juga semua kodrat yang sebenarnya itu memiliki sifat perbedaan yang sangat tinggi. Tapi kalau untuk dipahami, kalau dalam rangka memahami, dia adalah kodrat yang sepertinya sama tapi tidak serupa. Nah, itu ada wujud. Wujud ini tidak ada mewujudnya ini. Ya. Yang kedua ada sir, ada batin, ada hak, ada min. Nah, ini kalam-kalam ilahi namanya. Nah, kalam-kalam ilahi ini kalau kita tidak bisa membedakan, ini akan bisa salah dalam mentajalikannya. Jadi berhati-hatilah jamaah di dalam mentajalikan suatu ilmu. Sebelum mengetahui kodrat-kodrat ayat, jangan mentajalikan apapun yang belum kita mengenal kodratnya. Yang kita belum mengenal dan memahami kodrat yang akan kita tajalikan, maka harus kita memahami lebih dalam, belajar lebih dalam lagi, mengetahui kodrat-kodrat tersebut, sehingga di saat mentajalikan, kenapa? Kalau kita menyebut kalam-kalam tadi adalah kalam ilahiyah, kalam ilahi, berarti bukan artinya Tuhan itu banyak, tetapi Allah menamakan sifat. Ya, sifat dia banyak. Nah, sifat inilah yang mengatur perjalanan tajalli Allah dan tajalli sirullah. Jadi kita harus memiliki pemahaman dan wawasan tentang kalam-kalam ilahi tadi. Apalagi yang dikatakan hu atau dia, hu atau aku.
hi, ha, termasuk ah, ih, itu tajali-jali kalam ilahi. Nah ini kalau kita tidak tahu kodratnya, di saat bertemu dalam kajian tauhid, karena tauhid ini menuntut tajali yang lebih bagus. Tanpa tajali, tauhid itu tidak mengakui kebenaran sebuah amalan umat. Maka kita harus memiliki kemampuan tajali. Tentunya dari sebelum itu kita memiliki kemampuan tentang pengetahuan kodrat-kodrat ilahi di dalam kalam-kalam Allah dalam Al-Quran. Kalau kita tidak punya wawasan ke situ, maka dikhawatirkan pentajalian tadi akan salah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, berbicara kembali tentang ketentuan-ketentuan kalam ilahi tadi, yang sifatnya kalam ilahi tidak bisa diwitirkan. Nah, makanya kita harus tahu kodrat. Semua kalam ilahi itu rata-rata itu dilakukan dengan tadzakur. Dilakukan dengan tadzakur dengan arti apa? Tadzakur itu adalah suatu amalan yang dipandang tetapi kita tidak berkutik di situ. Beda dengan tafakur. Kalau tafakur amaliyahnya tinggi, kita bisa mengantarkan dan membawa rasa ke dalam yang diamalkan. Tapi kalau tadzakur, kita hanya menyaksikan sesuatu yang berjalan, yang mana kita hanya diberikan rasa dan makna. Beda lagi dengan takarub nanti. Begitu juga takarub ini adalah memperjalankan. Nah, kalau memperjalankan, kalau kita enggak tahu kalam-kalam ilahi ini perbedaan wujud, batin, sir, hak, min. Nah, ini juga akan sangat berbahaya kalau mentajalikannya. Maka daripada itu, usahakanlah jamaah para hadirin meningkatkan ilmu pengetahuan dengan belajar hijaiyah. Kuasailah bagaimana kalam-kalam ilahi itu berawal dari satu huruf menjadi satu kata menjadi satu kalimat menjadi satu ayat akan menjadi satu surat, sampai satu surat itu menjadi satu kitab. Ini harus dikuasai. Jadi ahlul kitab menjadi ahli sebuah kitab itu perlu belajar pengenalan lebih dalam lagi. Kenapa? Al-Quran tidak bersekutu dengan pemahaman. Ingat, Al-Quran bisa dikendalikan oleh orang yang sudah bisa menerjemahkan tentang makna alif lam mim, tentang Allah, tentang alam, dan tentang umat. Makanya kuasailah makom-makom kalam-kalam ilahi itu, baik itu yang bersifat hak, min, baik itu yang bersifat wujud, baik itu yang bersifat sir, batin. Maka kalau kita sudah tahu dan mengenal, maka kita sudah bisa mencari kodratnya dan sudah bisa mentafrid dan tajridkan. Sehingga kalau kita sudah bertauhid kepada tauhid kauniyah, tauhid kauliyah, insyaallah memahami semakin mudah. Maka mari kita meningkatkan pemahaman kita, tentunya dengan belajar. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat pengetahuan dan pemahaman ini, agar di dalam menguasai belajar dan pembelajaran terhadap kodrat-kodrat Allah pada Al-Quran semakin ditingkatkan. Karena apa? Tidak mudah mendapatkan suatu petunjuk Allah walau hatimu belum mencari Allah. Baik hadirin dan sekalian, demikian pengungkapan daripada pemahaman antara perbedaan kalam-kalam ilahi tadi. Harus
banyak-banyak belajar dan mengikuti perkembangan di YouTube Buya Pasaman Timur. Bagi para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang merasakan ingin memperdalam ilmu pengetahuan, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi daripada YouTube. Nanti silakan menghubungi petugas penerimaan jemaah dan mengkoordinasikan untuk mendapatkan bimbingan yang akan dilaksanakan 1 minggu dalam 1 kali. InsyaAllah mudah-mudahan hanya dengan belajarlah kita terlepas dari mempersekutukan Allah dari segala bidang. InsyaAllah. Baik para hadirin dan jamaah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.